Teman, kita akan mempelajari hari ini tentang sistem reproduksi pada laki-laki ya. Oke, yang pertama teman-teman, di sini kita akan menemukan kelenjar utama pada laki-laki ya. Ini namanya adalah testis ya, gonad ya. Gonad itu kelenjar kelamin ya. Jadi ini kelenjar kelamin pada pria namanya testis. Kalau pada cewek namanya ovarium. Testis ini ada sepasang teman-teman ya. Jadi testis ini ada sepasang. Fungsinya secara umum ada dua. Yang pertama dia sitogenik karena menghasilkan sel, yaitu sel sperma. Yang kedua, fungsi testis adalah penghasil hormon atau endokrinik. Hormon yang dihasilkan adalah testosteron teman-teman. Testosteron itu adalah hormon yang fungsinya untuk memunculkan ciri-ciri sekunder pada cowok seperti dada bidang, suaranya ngebas, dan lain sebagainya. Oke. Di testis ini sebenarnya yang menghasilkan sperma tuh berbentuk saluran ya. Jadi kalau kita pelajari lebih lanjut, testis ini seperti saluran ya di dalamnya ya. Nama salurnya itu tubulus seminiferus. Nah, disitulah spermatogenesis akan dihasilkan. Sperma akan dihasilkan lewat proses spermatogenesis. Nah, berikutnya teman-teman, sperma akan bergerak ke sini ya. Sperma akan bergerak ke sini teman-teman. Ya, tadi ini testis, sperma akan bergerak ke sini. Ini namanya saluran epididymis ya, saluran pematangan sperma di sini ya teman-teman. Saluran pematangan sperma ya, atau epididymis, dia fungsinya mematangkan sperma ya, atau kita sebut dengan prosesnya namanya kapasitasi ya. Sperma akan dimatangkan di sini sehingga spermanya bergerak lebih lincah, lebih motil karena ditambahkan beberapa enzim dan protein ya, bikin sperma semakin lincah. Nah, berikutnya teman-teman, ini epididymis ya tadi ya. Nah, ini dia epididymis. Nah, berikutnya sperma akan bergerak ke saluran namanya vas deferens. Nah, di sini namanya ductus deferens ya, sama aja ya. Ke saluran ini namanya vas deferens. Ya, ini dia. Oke. Di sini sperma akan disimpan sementara sampai sperma ini keluar. Nah, jadi sperma akan bergerak ke sini, teman-teman. Nah, gitu. Oke. Jadi, biasanya kalau pada cowok itu kalau mau kontrasepsi ya, dia nggak pengen punya anak, itu saluran ini dipotong, teman-teman ya. Saluran ini dipotong ya, karena dari nama vas deferens makanya istilah pemotongannya disebut dengan vasektomi ya. Kalau pada cewek kan tubektomi. Nah, kalau pada cowok namanya vasektomi. Saluran ini dipotong supaya sperma tidak bisa lewat sini, teman-teman. Nah, gitu gambarannya. Oke. Nah, berikutnya dari vas deferens ini, berikutnya itu salurannya akan bergerak ke sini ya, teman-teman ya. Vas deferens berikut. Nah, berikutnya sperma akan bergerak ke saluran ini, teman-teman. Ini namanya saluran ejakulasi, teman-teman. Saluran ejakulasi ya, atau ductus ejaculatorius. Nah, di sini terdapat otot yang akan menggerakkan sperma supaya bisa keluar. Kan istilah pengeluaran sperma tuh sebutannya ejakulasi ya, ejaculation, ejakulasi. Nah, didorong oleh bagian yang ada di sini, teman-teman. Nah, gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya setelah itu nanti sperma akan dikeluarkan. Sperma akan dikeluarkan berlanjut ke sini, teman-teman. Ini dia. Nah, dikeluarkan lewat sini. Ini namanya uretra, teman-teman. Uretra. Disinilah nanti sperma akan dikeluarkan ya sampai nanti ke organ penis. Nah, ini penis nih. Nah, ini bagian penis ya, teman-teman ya. Di bagian di luar ini adalah bagian penis ya, alat kopulasi ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya berlanjut di sini ya, kita lihat ya. Di sini kita temukan tadi ya, di sini kita temukan ini kandung kemih, teman-teman. Atau vesika urinaria. Ini kandung kemih ya, ini kandung kemih, vesika urinaria ya. Di sini isinya urin ya, air kencing ya. Setelah dari ginjal nanti disimpan di sini air kencing, dan nanti air kencing juga akan lewat ke sini. Sama-sama lewat uretra. Ternyata uretra itu dilewati oleh dua saluran. Pertama, dia dilewati oleh saluran ekskresi, yaitu saluran kencing. Yang kedua, dia dilewati oleh saluran reproduksi atau dilewati sperma. Jadi sperma dengan air kencing itu salurannya sama-sama uretra. Beda dengan cewek. Kalau cewek uretra itu hanya untuk kencing gitu. Kalau cowok untuk urin, untuk kencing, dan juga untuk reproduksi. Nah, berikutnya lanjut, teman-teman. Jadi kalau pada cowok, selain ada kelenjar utama, cowok juga punya kelenjar-kelenjar tambahan, teman-teman. Ini dia kelenjar-kelenjar tambahan yang ada pada cowok. Ini yang pertama, namanya, nggak kurang kelihatan ya. Oke, ini dia. Ini yang pertama namanya vesika atau vesikula seminalis. Jumlahnya ada sepasang, kiri dan kanan. Ini dia. Nah, ini menghasilkan cairan semen, teman-teman. Menghasilkan cairan semen, cairan mani ya.
Nah, ini vesicula seminalis ya, macam-macam isinya ya, salah satunya mungkin yang menghasilkan nutrisi buat sperma gitu, seperti fruktosa dan lain sebagainya. Nah, ini vesicula seminalis yang pertama, atau vesica seminalis, sama aja. Nah, yang berikutnya di sini teman-teman ada kelenjar yang paling gede, kelenjar aksesoris atau kelenjar tambahan yang paling gede ya, yang ini ya. Ini namanya kelenjar prostat, teman-teman. Kelenjar prostat ini yang biasanya sering menjadi masalah pada laki-laki yang sudah tua. Biasanya laki-laki umur 50 tahun ke atas itu prostatnya mengalami pembengkakan gitu ya. Jadi nanti biasanya diberikan obat-obatan supaya prostatnya tetap bengkak, tetap bisa kempes ya. Atau prostatnya ini nanti kalau nggak bisa juga biasanya diangkat nanti. Nah, prostat ini juga sama, menghasilkan cairan semen buat sperma gitu ya. Salah satunya mungkin menghasilkan cairan alkali basa ya, karena kondisi alat kelamin wanita itu kan agak asam ya, jadi biasanya prostatnya menghasilkan cairan yang bersifat basa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di literatur ya, apa-apa aja yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Nah, prostat ini jumlahnya cuma satu aja teman-teman, dan ketika tadi prostatnya bengkak, kanker prostat itu prostatnya bengkak, maka otomatis sperma akan sulit untuk lewat karena kan ada sperma di tengah, dan kencing juga akan sulit untuk lewat. Jadi orang itu akan sulit untuk kencing ya. Yang ketiga, kelenjar aksesoris atau tambahan yang ketiga adalah kelenjar bulboretralis ini teman-teman. Bulboretralis ya, atau kelenjar Cowper ya, sama. Ini dia bulboretralis. Ini ada sepasang kiri dan kanan. Nah, biasanya kelenjar ini analog atau sama fungsinya dengan kelenjar Bartolini kalau pada cewek ya. Kelenjar Bartolini pada cewek itu penghasil pelumas ya. Jadi pelumas ketika laki-laki itu mungkin sudah birahi ya, sudah nafsu atau gimana, itu akan keluar cairan gitu ya, akan keluar cairan yang fungsinya untuk melumasi ya, melumasi organ kelaminnya dan organ kelamin betina ya, keluar dari sini, kelenjar bulboretralis. Nah, itu kira-kira gambarannya teman-teman tentang organ reproduksi pada laki-laki ya. Jadi di belakang ini kalau kita lihat strukturnya, di sini ada saluran pencernaan ya. Ini dari usus besar, rektum sampai ke anus ya. Ini anus ya. Ini saluran pencernaan ya. Terus ini adalah di depan ini kita temukan ini tulang kemaluan ya, atau tulang kemaluan, atau ini ya. Apa namanya? Simfisis pubis, tulang kemaluan. Nah, dan ini adalah organ yang fungsinya buat kopulasi ya, untuk menyalurkan sperma ke organ kelamin betina. Ini kita sebut dengan penis ya. Di depannya ada preputium ya, preputium yang biasanya kalau laki-laki itu belum sunat, ini kulitnya masih ada ya, namanya preputium. Nah, bagian yang di depan ini bagian yang paling banyak mengandung saraf, kita sebut dengan glans penis ya. Mungkin kalau glans penis ini yang bagian ujungnya ini analogi kalau pada wanita dengan klitoris gitu, analogi dengan klitoris kalau pada cowok glans penis. Dan ini tadi ya preputium, nih kulit yang dipotong atau dikhitan ya. Oke, yang berikutnya teman-teman, ini lagi satu lagi jangan lupa. Nah, di sini juga ada namanya skrotum. Skrotum adalah kantung testis ya. Dia berupa kulit kantung testis. Skrotum ini bentuknya bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu. Jadi dia bisa agak mengendur atau mungkin dia agak mengeras gitu ya, merapat, memadat ya, tergantung dengan kondisi lingkungan gitu. Karena fungsi skrotum adalah menjaga suhu testis, kira-kira sekitar, pokoknya dia menjaga suhu testis supaya suhunya lebih rendah dari suhu perut ya. Mungkin kalau teman-teman baca di bukunya si Campbell ya, kalau nggak salah di situ supaya 2 derajat lebih rendah dibandingkan suhu perut. Jadi kalau suhu perut misalnya 36 ya, berarti dia sekitar 34. Jadi supaya proses spermatogenesis bisa terbentuk. Nah, mungkin itu teman-teman gambaran untuk alat reproduksi pada laki-laki. Oke, semoga bisa terbantu.